Kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional dilaksanakan Kementerian Olahraga Republik Indonesia tahun 2021. Sarnata, pemuda asal pelosok desa Banten Selatan, salah satu kader Karang Taruna Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, setelah lolos seleksi tingkat kabupaten dan provinsi Banten, kini melenggang menuju tingkat nasional mewakili provinsi Banten. Sarnata bergerak pada kegiatan kepeloporan di bidang pangan dengan komoditas gula aren dan minuman serbuk dengan merek dagang Arenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Hari ini Bang Kumis punya acara eksklusif Bang, karena ketemu nih bakalnya dengan sosok anak muda dari pelosok desa yang punya kisah inspiratif buat kita semua. Bang Sarnata, selamat siang Bang Sarnata. Selamat siang Bang, selamat siang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Sarnata, waduh ini Pandeglang bangga punya anak muda semacam Bung Sarnata ini, karena Bang Kumis mendengar bukan saja sosok muda yang berwirausaha dalam bidang gula nih ya, tetapi yang bikin menarik nih Bang Kumis, Kang Sarnata ini ikut serta mewakili Provinsi Banten dalam satu ajang nasional. Kang, coba ceritain gimana ceritanya sih ini sampai bisa seperti ini. Baik Bang, jadi ceritanya saya buat singkat aja ya. Ya. Jadi saya memulai kegiatan usaha dan kegiatan kepeloporan di komoditas aren ini sejak bulan Februari 2016. Jadi 5 tahun yang lalu lebih lah saya memulai usaha ini. Nah, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga itu memiliki program rutin tahunan, yaitu pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional. Ya. Nah, di tahun ini saya mendaftarkan diri dan direkomendasikan oleh Dispora Kabupaten mengikuti seleksi, lolos di kabupaten, saya mengikuti seleksi di tingkat provinsi, dan alhamdulillah di tingkat provinsi juga lolos mewakili Banten untuk ikut kegiatan di tingkat nasional. Seperti itu. Dan bidang yang saya pelopori adalah di bidang pangan. Karena biasa. Kegiatan pelopor itu ada beberapa bidang. Iya betul. Nah, bicara pangan, karena memang Pandeglang sendiri nampaknya butuh sosok anak muda kayak Kang Sarnata ini kan. Nah, untuk masalah ketahanan pangannya sendiri, Kang Sarnata di bidang apa sih yang memang produk unggulannya hingga Kang Sarnata itu mewakili, bahkan mewakili provinsi ke nasional itu? Baik, kegiatan kepeloporan tadi seperti di awal saya sampaikan, yaitu di bidang pangan dan komoditas aren. Nah, sangat kebetulan bahwa Provinsi Banten dan khususnya Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang mempunyai potensi besar untuk komoditas aren ini. Alias cangkaleng. Jadi komoditas cangkaleng. Kolang kaling, Mbak. Iya betul. Iya. Coba lanjutin.
Nah, akhirnya pada 5 tahun ke belakang pengembangan R&D Pandeglang, khususnya di kecamatan saya, Kecamatan Munjul itu masih sangat kurang, baik pengembangan produk, pengembangan pasar. Maka kebetulan Bang, saya lulusan agribisnis, Fakultas Pertanian Untirta. Jadi lulus dari kuliah, keluar dari kuliah, saya ingin mencoba mengimplementasikan ilmu yang saya pelajari di kelas. Nah, maka saya terjun sesuai dengan keilmuan saya menjadi petani aren Luar bersama biasa. para masyarakat Ini sekitar. yang bikin kenapa ya, setiap yang Bang Kumis hubungi dan masuk ke channel Bang Kumis berbagi ya memang sosok-sosok yang luar biasa. Salah satu contoh kenapa Bang Kumis menghubungi Kang Sarnata ini, karena anak muda sekarang jarang sekali untuk terjun ke petani. Kebanyakan mereka gengsi. Dan justru Kang Sarnata sendiri kok punya pikiran, rata-ratanya orang sekolah sampai kuliah pengen jadi pegawai negeri. Kok sampai Kang Sarnata memilih terjun diimplementasikan ke kampung dalam hal pertanian. Ini nih yang bikin menarik Bang Kumis. Gimana ceritanya biar anak-anak muda sendiri ikut juga mengikuti jejak Kang Sarnata ini. Baik, luar biasa pertanyaan dari Bang Kumis ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasannya, lebih dari 10, lebih dari 20, bahkan lebih dari 30 alasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa mungkin diantaranya satu saja ya, biar anak muda ngikutin. Ya, beberapa hal yang menjadi alasan. Yang pertama, pangan, pertanian adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Betul. Tadi sore makan Bang, tadi pagi makan nggak? Masih makan ya? Barusan makan nih. Sebelum telepon ini barusan makan, masih beraroma nasi yang dari kidul juga, dari Cimanggu. Mantap. Iya betul. Jadi pangan merupakan hidup matinya umat manusia lah ya. Itu pertama. Yang kedua perlu juga peran pemuda kaum milenial untuk terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmunya. Jadi karena di pemuda lah inovasi kreasi itu akan lebih cepat. Inovasi kemudian transfer informasi, teknologi itu akan lebih cepat. Kemudian juga orang tua saya juga petani Bang. Jadi saya harus melanjutkan profesi orang tua saya juga. Ya, justru yang bikin Bang Kumis berpikir, yang Bang Kumis tadi awal katakan, anak muda sekarang kebanyakan ini ya, tanda kutip kebanyakan jadi petani itu kadang-kadang enggan gitu kan. Tapi ternyata Kang Sarnata sendiri berhasil. Nah, Kang Sarnata kalau boleh tahu sekarang untuk produk Kang Sarnata sendiri untuk pemasarannya kemana aja Bang? Kaitan dengan pemasaran, kaitan dengan kenapa jadi terlibat di pertanian. Salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan. Nah, salah satunya adalah menjadi petani, menjadi pelaku usaha di pertanian. Betul. Maka hari ini, alhamdulillah Bang, di tempat produksi saya itu ada 9 orang tenaga kerja. Ya. Dan kemudian yang ikut rata-ratanya saya potong. Rata-ratanya anak muda karena Bang Kumis dengar menurut tim channel Bang Kumis berbagi bahwa Kang Sarnata ini juga kader Karang Taruna. Betul di Karang Taruna Kecamatan Munjul, pengurus Bang sekarang. Ini bukan hanya ini ya, Bang Kumis baru kali ini menemukan Karang Taruna yang memang real ada satu kegiatannya. Rata-ratanya Karang Taruna hanya sebatas nama, bahkan pelangnya pun di desa-desa nggak ada. Padahal mah anggaran tiap tahun itu ada untuk Karang Taruna. Tapi hasil investigasi Bang Kumis nampaknya baru kali ini ketemu dengan Karang Taruna di Munjul. Hebat nih Karang Taruna Munjul. Itu akan kita buktikan di awal dari Kecamatan Munjul. Untuk Pandeglang. Lanjut Bang, ini saya kira penonton pun akan menarik nih, walaupun kita mungkin ngobrol panjang lebar ya. Coba tentang keikutsertaan anak muda, karena memang agak sulit tadi itu, karena kalau diajak poli, diajak sepak bola ya semua anak muda mau tanpa disuruh. Tapi untuk terjun sampai ke dunia pertanian itu bukan hal yang mudah.
kiat-kiatnya gimana sih Bang? Biar anak muda sendiri ya tadi ikut serta dalam kegiatan yang Kang Sarnata lakukan ini. Oke. Biasanya yang saya lakukan khususnya yang biasa saya lakukan itu pertama memang penyadaran. Ada istilah inkubasi bisnis, ada istilah pelatihan, ada istilah pendampingan seperti itu. Jadi mau nggak mau langkah pertama itu penyadaran atau membangun karakter, membangun motivasi, membangun juga semangat untuk mengambil suatu profesi yang insya Allah lebih banyak manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nih, pertanyaan terakhir Bang, karena suatu produk, satu wirausaha, semua bisnis, kan ada istilah 3 harus kita laksanakan. 1 bahan baku, kedua produksi, ketiga pemasaran. Bahan baku, saya kira di Pandeglang udah cukup lah untuk aren kan. Produksi memang sedang dilakukan. Nah yang pertanyaannya pemasarannya ini, caranya apakah ngikutin metode sekarang ya kayak online, kayak ataupun barangkali ada netizen Bang Kumis mau jadi agen, coba gimana? Oh, baik. Untuk pemasaran ini yang sudah kami lakukan lah ya. Tadi melalui online atau di digital marketing itu kami lakukan. Misalnya saja seperti marketplace itu kami masuk ke sana. Kemudian juga yang utama adalah membangun rantai pasar. Jadi kita membangun resellernya, kata abang tadi agennya, nanti reseller agen ini yang akan mencari end user, mencari konsumen gitu. Nah, dibangunlah yang namanya jaringan pemasaran, yang namanya distribusi pasar, dan dibangun juga citra branding produk itu sendiri. Artinya kalau bahasa kita dipromosikan gitu. Nah, mungkin salah satunya channel Bang Kumis Berbagi ini secara tidak langsung ikut mempromosikan produk Akang juga dan khususnya Pandeglang. Itu sebenarnya tujuan Bang Kumis. Betul. Dan mungkin ke depan mungkin di Labuan sendiri Bang Kumis siapkan tempat untuk Kang Sarnata untuk memasarkan produknya. Siap, terima kasih banyak nih Bang Kumis nih. Kece banget. Oke, Kang Sarnata, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga ini menjadikan inspirasi buat anak-anak muda di Pandeglang, Banten pada umumnya. Bahwa tadi yang bikin menarik adalah jangan malu jadi petani. Begitu Kang Sarnata. Oke, petani adalah kebanggaan. Petani adalah memberikan kehidupan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bincang-bincang dengan salah satu sosok anak muda dari pelosok desa Banten Selatan, tepatnya dari Kecamatan Munjul, yang membuat kita ternyata melek bahwa jadi petani adalah menjanjikan kesuksesan. Dan semoga bincang-bincang dengan Kang Sarnata akan menambah wawasan dan semangat anak muda untuk terus berkarya.